Cek. Cek. Halo, halo. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa alaina ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Hadratil mahdaramin rasulipun para alim, para sepuh, para rawuh, para bapak, para ibu sedaya keluarga besar jamaah Masjid At-Taqwa kang tansah kula muliaken. Alhamdulillah wa syukur ala jazilin ni'mah. Kita melahirkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan anugerah Allah ingkang kathah sanget. Nikmat dipun paringi kesehatan, nikmat dipun paringi panjang umur. Yang terpenting yaitu nikmatul iman, nikmat Islam, sehingga pada kesempatan pagi kali ini kita semua bisa hadir bersama-sama dalam rangka majlisul ilmi. Semoga kehadiran kita senantiasa mendapatkan rahmat ridha dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga menjadikan kehidupan yang kita jalani senantiasa kehidupan yang berkah, diberikan keberkahan kepada keluarga kita, keberkahan kepada anak-anak kita, keberkahan kepada umur kita, berkah rezeki kita, rezeki yang halal, wasi'an, mubarak, memudahkan segala urusan-urusan yang kita jalani, dan senantiasa ditapkan iman Islam pada akhirnya. Amin Allahumma amin. Shalawatullah wa salamuhu dihaturkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan sholawat yang terus kita baca senantiasa kita akan mendapatkan syafaat, akan mendapatkan pertolongan khususnya kelak di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat hadanallah wa iyyakum ajma'in. Enten enjang sak menika nggih menika dumugi ayat surat Al-Baqarah ayat 47. Nggih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Israil اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. والله أعلم بمراده. Ya Bani Israil,
Hai Bani Israel. Bani Israel, ayat niki sebelumnya sudah disebutkan tentang pengingatan Allah Subhanahu wa taala terhadap Bani Israel tentang nikmat-nikmat yang Allah sangat banyak diberikan kepada Bani Israel. Bani Israel kita tahu bahwa Israel itu adalah dua lafaz, Isra dan Aila. Itu bukan asli bahasa Arab dan mengatakan bahasa Ibrani. Secara bahasa Arabnya yaitu Isra itu artinya abdun, Aila itu Allah. Jadi Israila adalah sama dengan Abdullah. Israel adalah ismun min asma'i Yaqub, nama dalam nggih Israel nggih nama dari salah satu nama Nabi Yakub. Jadi nama Nabi Yakub itu juga beliau punya nama yaitu Israila. Kalau dalam bahasa Arab yaitu Abdullah, hambanya Allah, Abdullah. Jadi Bani Israel di sini yaitu anak keturunan dari Nabi Yakub. Anaknya Nabi Yakub yang semuanya jumlahnya ada 12. Yaitu dari 12 itu menurunkan keturunan yang dikenal dengan nama Bani Israel. Jadi Bani Israel itu dimulai dari sejak Nabi Yakub. Ketika Nabi Yakub masuk ke kota Mesir, ketika beliau mau menemui putranya yaitu Nabi Yusuf, yang pada waktu itu Nabi Yusuf sudah menjadi seorang wazir, perdana menteri di kota Mesir. Itu jumlah Bani Israel, anak-anak dari Nabi Yakub, mungkin di antara anak-anaknya itu berarti cucunya itu ada 70. Dari 12 anak Nabi Yakub itu ada satu yang menjadi nabi, yaitu Nabi Yusuf. Bani Israel adalah satu kaum yang sering disebut di dalam Al-Qur'an, Bani Israel. Jadi Bani Israel itu jadi beda dengan negara Israel yang sekarang. Jadi Bani Israel itu terkhusus kepada satu kelompok dari keturunan Nabi Yakub. Walaupun jadi orang-orang Yahudi orang-orang Yahudi bangsa Israel. Kalau Israel sekarang kan bangsa Israel, sebuah bangsa kelompok Yahudi yang mereka mengklaim karena mereka punya ajarannya itu sama dengan yang diturunkan kepada umatnya Nabi Musa, mengklaim dengan nama Israel, jadi perkumpulan. Jadi ketika Nabi Muhammad SAW datang di Madinah, itu di situ sudah banyak penduduk Yahudi pendatang yang asalnya mereka berasal dari daerah Baitul Maqdis. Mereka melakukan eksodus di situ kurang lebih selama 200 tahun, sehingga mereka menguasai khususnya dalam perekonomian di kota Madinah. Ya Bani Israel, hai Bani Israel, Uzkuru, ingatlah ni'mati, asalnya ni'mati,
setelah digabungkan menjadi ni'matia, nikmati terhadap nikmat-nikmatku, allati an'amtu alaikum, nikmat yang telah aku berikan kepadamu, wa anni, dan sesungguhnya aku Allah, faddaltukum, mengunggulkan kepada kamu sekalian, alal alamin, terhadap semua alam. Jadi Allah mengingatkan, ayat ini dikhitabkan, disampaikan kepada Yahudi waktu zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ada di kota Madinah. Tapi ini maksudnya tidak hanya khusus kepada tersebut, juga untuk pelajaran buat pelajaran buat kita. Bani Israel yang sebelumnya merupakan umat yang banyak sekali mendapatkan anugerah, nikmat yang sangat banyak yang Allah berikan kepada mereka, sehingga salah satu kelebihan Bani Israel, mereka menjadi umat yang paling unggul pada waktu itu, sebelum adanya umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ayat wa anni faddaltukum, saya unggulkan, aku telah melebihkan kamu di antara umat-umat yang lain itu sebelum adanya umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan kok menjadi umat Bani Israel mengalahkan umat-umat yang lain, tapi setelah adanya umat Muhammad, maka kita sebagai umat Muhammad adalah menjadi umat yang terbaik. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kamu sekalian, kita sebagai umat Muhammad adalah umat yang paling bagus. Nabi kita, Nabi Muhammad adalah nabi yang paling utama, mengalahkan nabi-nabi yang lain. Artinya apa? Di sini Allah mengingatkan terhadap kenikmatan yang sangat banyak sekali disampaikan kepada Bani Israel, bahwa pada zaman dulu nenek-nenek moyangmu banyak sekali mendapatkan anugerah-anugerah yang sangat luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Anugerah-anugerah tersebut hendaknya dijadikan sebagai pelajaran untuk keturunan-keturunannya, tapi ternyata mereka ingkar terhadap nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepadanya. Wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin syai'an wa la yuqbalu minha syafa'atun wa la yu'khadhu minha 'adlun wa la hum yunsarun. Setelah Allah mengingatkan terhadap Bani Israel tentang agar supaya mereka ingat terhadap nikmat. Tadi kan kadang mboten dipun emutake terhadap anugerah-anugerah yang terdahulu, kadang menjadi lupa. Jadi iki kok maksudnya mboten kok Allah mengungkit-ungkit terhadap nikmat yang diberikan agar supaya mereka maksudnya diingetno ben supaya Bani Israel tersebut ingat terhadap apa yang telah diberikan kepada nenek moyang mereka. Setelah ingat tentunya harapannya mereka terus menyadari. Wattaqulan wadiyosiro, takutlah kamu yauman ing dalam siji dino, pada satu hari, la tajzi
la tajzi nafsun an nafsin syai'a. Pada hari di mana seseorang tidak dapat membela orang lain. Artosipun nggih menika dinten kiamat. Ini diingatkan, setelah diingatkan tentang nikmat Bani Israel tersebut, juga diingatkan tentang apa yang akan terjadi ke depan, yaitu pada hari kiamat di mana seseorang tidak bisa membela terhadap orang yang lain, walaupun itu kerabatnya, walaupun itu saudaranya. Seorang mukmin tidak dapat menolong terhadap orang saudaranya yang kafir. Wala yuqbalu, dan tidak diterima minha, dari nafsun, syafa'ah, pertolongan. Siapapun tidak dapat menolong terhadap orang lain. Syafaat itu pertolongan. Kita diharapkan mendapat syafaat, pertolongan, syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendapatkan pertolongan dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika manusia dibangkitkan, setelah dibangkitkan dari kubur, semua manusia dalam keadaan bingung. Itu akan melakukan sebuah proses ketika dikumpulkan di satu tempat yang namanya mahsyar. Akan melalui proses, ada tahapan-tahapan, yaitu yang dikenal dalam kitab namanya faslul qada, menunggu keputusan sebelum umat tersebut diputus oleh pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Diputus, ini mlebu surga, iki mlebu neraka, iki ning neraka dhisik terus masuk surga. Itu manusia dalam kebingungan, sehingga dalam masa kebingungan tersebut semua manusia dari mulai Nabi Adam sampai manusia akhir zaman berkumpul menjadi satu. Dibayangkan bagaimana banyaknya manusia, semuanya bingung. Karena apa? Karena iki menunggu putusan bagaimana ini. Akhirnya mereka ada yang mengatakan, ayo kita mencari kepada nenek moyang kita, yaitu Nabi Adam. Lungo, akhirnya semua manusia menuju kepada Nabi Adam, minta agar Nabi Adam supaya memberikan pertolongan. Tapi setelah menghadap Nabi Adam jawab, Nabi Adam tidak dapat memberikan syafaat. Akhirnya Nabi Adam menyarankan kepada supaya minta kepada Nabi Nuh. Akhirnya manusia semuanya berlari menuju kepada Nabi Nuh. Nabi Nuh juga jawabannya sama. Nabi Nuh terus kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim sarankan kepada Nabi Musa. Nabi Musa jawabnya sama, tidak dapat memberikan syafaat. Nabi Musa menyarankan kepada Nabi Isa, coba menghadap kepada Nabi Isa. Nabi Isa sama, tidak dapat memberikan syafaat. Akhirnya Nabi Isa menyarankan kepada Nabi akhir zaman, yaitu Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah mereka menghadap Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhirnya memohon kepada Allah, sujud memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar supaya umat semua Bani Adam segera diputus. Akhirnya Allah berfirman, irfa' ra'sak ya Muhammad, angkatlah kepalamu wahai Muhammad, sekarang bukan saatnya sujud. Akhirnya Nabi Muhammad terus diberi wewenang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan syafaat pertolongan kepada orang-orang, kepada umatnya. Inilah yang dikenal dengan nama syafaatul uzma, syafaat yang agung. Syafaatul uzma, syafaat pertolongan yang agung dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Nanti setelah syafaat uzma ada syafaat-syafaat lagi. Ada syafaat seorang alim, seorang guru bisa memberikan pertolongan kepada muridnya, orang tua, anak bisa memberikan pertolongan kepada orang tuanya dan lainnya. Itu setelah syafaatul uzma, setelah syafaat dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala yu'khadhu minha 'adlun, dan tidak diterima tebusan padanya. Tiga iso besok dino kiamat kok karena melakukan satu kesalahan ditebus dengan harta yang sangat banyak, duwe bondo kata, punya uang banyak, akhirnya kesalahan-kesalahan yang saya lakukan ditebus dengan membayar sebuah harta. Tidak bisa, semuanya tidak dapat memberikan pertolongan. Walahum yungsurun, dan mereka tidak dapat ditolong. Ini untuk agar supaya menjadi bahan pertimbangan buat kita semuanya, bahwa pada hari tersebut semua manusia dalam keadaan kebingungan. Artinya ayat ini diletakkan setelah ayat pengingatan terhadap nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepada Bani Israel. Harapannya setelah dikasih kenikmatan, diingatkan tentang kenikmatan, terus mereka diberitahukan tentang masa yang akan datang, yang mana pada masa tersebut adalah masa-masa yang sangat krusial, masa-masa yang sangat mencekam, masa-masa yang orang tidak dapat membantu orang lain. Lalu disambung dengan ayat yang sesudahnya, wa idh najjaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al 'adzab yudhabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi dhalikum panjang, wajib panjang ya, mad wajib muttasil. Wa fi dzalikum bala'um mir rabbikum 'azim. Wa id najjainakum, wa id ampun qalqalah nggih, ampun wa id nek mas mafdzal sukun, wa id mboten pareng tapi tahan. Wa id dengan id kan beda, sebab dzal bukan huruf qalqalah. Wa id najjainakum, ini salah satu kenikmatan yang Allah diberikan kepada Bani Israel. Wa id najjainakum, lan nalikane nyelametaken ingsun ing sira kabeh, dan ingatlah ketika kami selamatkan kamu min ali fir'auna, dari keluarga Fir'aun. Di sini lafadznya alu Fir'aun, Al-Quran menggunakan alu Fir'aun. Lafadz alun itu biasanya digunakan untuk orang-orang yang mempunyai kedudukan tinggi. Lalu kenapa wa ala alihi, Kanjeng Nabi sholawat wa ala alihi pada keluarganya Nabi. Di sini Fir'aun, Al-Quran mengatakan alu Fir'aun. Kenapa? Walaupun bagaimanapun Fir'aun memang mempunyai kedudukan, tapi kedudukan di dunia saja. Fir'aun mempunyai kedudukan di dunia. Karena apa? Dia sebagai seorang raja yang berkuasa sangat lama. Wonten sakbadonipun apa? Nah, ini keterangan mboten ketinggalan nggih. Mboten ketinggalan. Iku dipun sebutaken Fir'aun niku berkuasa selama 400 tahun. Coba bayangkan, seorang raja yang berkuasa mengklaim dirinya sebagai seorang Tuhan. Iku 400
400. Wa muddatud di'ahi al-uluhiyah 400 sanatin. Pengklaiman niki. Jadi Fir'aun tahta itu selama 400 tahun. Kita tahu bahwa Fir'aun itu nggih menika julukan gelar seorang raja-raja penguasa di kota Mesir. Lamutan sih jelas. Niki halaman niki. Fir'aun laqabun lahu min Fir'auna. Fir'aun itu gelar, jadi raja-raja yang Mesir yang kafir itu diberi gelar Fir'aun. Seperti halnya raja-raja di Jawa, raja-raja Mataram kan gelarnya apa? Hamengkubuwono. Hamengkubuwono niku wonten Hamengkubuwono 1, Hamengkubuwono 2. Kalau raja di Solo digelar dengan nama Pakualam. Pakubuwono nggih, Pakubuwono. Hamengkubuwono, Pakubuwono, Raja Majapahit, Brawijaya. Jadi masing-masing negara punya kekhasan tersendiri. Mereka diterangkan di dalam kitab tafsir bahwa Fir'aun adalah gelar raja-raja kafir yang di kota Mesir. Di Mesir Fir'aun, ada Fir'aun 1, Fir'aun 2, Fir'aun 3. Lah Fir'aun yang diterangkan di dalam Al-Qur'an adalah Fir'aun yang kedua. Fir'aun yang kedua. Nek di buku-buku biasanya Ramses II. Ramses II. Ya, nama aslinya yaitu Walid bin Mus'ab. Walid bin Mus'ab. Nama aslinya Walid bin Mus'ab. Terus raja pada waktu itu, raja di daerah Syam, di daerah Romawi itu gelarnya Kaisar. Kalau Kaisar itu gelar di kerajaan Romawi. Terus raja di Persia itu dengan gelar Kisra. Kanjeng Nabi mengirim surat kepada Kisra Persia, Rom. Kalau raja di Habasyah itu saiki nggih Ethiopia niku gelare Najasyi. Wa kana la yataqawwad illa kullu 40 yauman marrah. Salah satu keunikan Fir'aun, kenapa mereka Fir'aun mengklaim sebagai seorang Tuhan? Yo, karena memang Fir'aun selama 400 tahun itu dia tidak pernah sakit. Orang pernah merasa ngelu, coba bayang. Orang duwe dokter pribadi. Fir'aun tidak punya dokter pribadi karena memang dia tidak merasakan sakit selama 400 tahun. Wa kana la yataqaw illa kull 40 yauman, hanya buang air besar itu 40 hari sekali. 40 dina sepisan. Umurnya sampai berapa? Katakan satu riwayat Fir'aun itu umurnya sampai 446 tahun. Oke. Niki. La yataqawwadu 40 yauman, selama 40 hari sekali. Wa Fir'aun ismun, gelar dari raja-raja yang kafir,
yang di kota Mesir. Jadi karena Fir'aun merasa aku ora pernah sakit, jadi mengklaim sebagai Tuhan, berkuasa sangat lama. Min ali fir'auna yasumunakum su'al azab, yasumunakum su'al azab, diselamatkan dari Fir'aun dan tentaranya. Yasumunakum su'al azab, napa? Diselamatkan ketika Bani Israel mengalami penindasan oleh Fir'aun. Kenapa kok Fir'aun menindas Bani Israel? Itu asalnya Fir'aun itu mimpi. Fir'aun mimpi apa? Dia melihat ada api yang keluar dari Baitul Maqdis, masuk ke kota Mesir, membakar semua rumah penduduk Mesir kecuali rumah-rumah Bani Israel. Jadi mimpinnya Fir'aun. Jadi ono geni saka Baitul Maqdis membakar semua rumah penduduk Kipti, itu penduduk Mesir, kecuali sing selamat iku umahe wong Bani Israel. Aneh nek umahe wong Bani Israel kok ora melu kebakar. Itu mimpinya Fir'aun. Akhirnya apa? Fir'aun takokno karo juru bedek, iki aku mimpi kaya ngene iki piye, alamatnya apa? Diterangno bahwa kekuasaanmu akan dihancurkan oleh seorang dari Bani Israel yang lahir dari Bani Israel. Semua kerajaan Fir'aun akan hancur oleh Bani Israel. Akhirnya Fir'aun mereka menyuruh terus membuat instruksi napa? Yudzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum. Semua anak-anak laki-laki yang lahir pada waktu itu dibunuh. Mergo napa? Khawatir nanti ketika akan tumbuh akan bisa merebut kekuasaan Fir'aun, sehingga dijelaskan dalam satu tafsir itu pembantaian yang dilakukan oleh Fir'aun itu sampai jumlahnya ada 212.000 anak. Coba bayang pinten? 12.000 anak yang dibantai oleh tentara-tentara Fir'aun. Jadi semua pasukan semuanya dikerahkan ke daerah-daerah, ke pelosok-pelosok untuk mencari setiap ada bayi yang lahir laki-laki, semuanya harus dibunuh tanpa terkecuali. Tapi nek bayine wedok wis tahyunan diselamatno iku tidak kok nanti setelah besar akhirnya mereka itu selamat merdeka. Tapi apa? Ketika nanti besar yang perempuan ini dijadikan sebagai pekerja, dijadikan sebagai pelayan, bahkan dijadikan sebagai kanggo ngladeni tentara-tentara Fir'aun, pemuas alat zina kaki tentara-tentara Fir'aun. Jadi tetap bukan hanya yang merasakan penindasan penyiksaan itu sing lanang-lanang mawon, tapi ugi Bani Israel yang perempuan. Yudzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum. Dihidupkan, yang perempuan dihidupkan, tapi setelah dewasa, setelah besar nanti diperas, nanti dibuat pekerja kasar, pekerja sesuatu hal yang tidak mampu dikon gawe nopo menjadi pelayan. Tapi akhirnya Allah menyelamatkan terhadap seorang bayi yang lahir menika Nabi Musa, diselamatkan. Allah paring ilham kepada ibunya supaya ngentirno bayi sing lagi lahir dikentirno ning nggon bengawan di sungai Nil. Dan Allah janji nanti akan memberikan
mengembalikan kembali kepada ibunya. Yusu al-'adzab yudzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum. Wa fi dzalikum dan terhadap hal tersebut napa? Pertama nggih menika diselamatkan dari Fir'aun. Bala'um mir rabbikum 'azim adalah sebuah bala, sebuah musibah. Mir rabb jadi ditindas oleh Fir'aun dengan penindasan dengan penyiksaan yang sangat pedih adalah sebuah bala, ujian mir rabbikum 'azim, ujian sangka pangeran, diuji. Bani Israel sebelum akhirnya diangkat pasti diuji. Semuanya manusia. Jadi kita niku nek menungso nek arep diangkat niku diuji rumiyin. Seperti hanya sekolah nek arep lulus, arep entok syahadah, mau mendapatkan ijazah maka melalui ujian dulu. Begitu juga. Jadi ketika kita dalam kehidupan sehari-hari nek ono bala, nek ono musibah, ketika kita mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala, maka ketika kita disikapi dengan sikap yang baik, oh iki ujian sangka Allah, disikapi dengan sifat sifat sabar, maka akan mengangkat derajat seseorang, naik derajatnya, munggah. Oh iki diuji lulus akan berarti naik derajat, munggah yang asalnya SMP naik SMA. Ketika kita sakit, diuji sabar napa mboten, nrimo napa mboten, Rasulullah napa mboten. Ujian sakit, kadang sakit itu bisa berfungsi untuk menghapus kafaratun lidzunub, menghapus terhadap dosa. Oh iki mungkin kanggo mula kita nek napa ada saudara kita, sedherek kita, tangga kita sing sakit, dijenguk, diyem-yemi, diarem-aremi, diterangno, sing sabar ya, sing tabah iki supaya tetap tabah. Maka termasuk kan dungane wong sing sakit niku kadu'ail malaikah. Mula dianjurkan nek jenengan tilik wong lara niku di samping kita mendoakan jenengan ndongakno juga kita ya njaluk dungane. Dungakno wis waras, sehat, cepat sehat, ilang penyakite. Wis akhir nek iso ya njaluk donga karo sing sakit. Mergo napa? Du'aul marid ka du'ail malaikah. Dungane wong sing sakit iku kaya dungane malaikat. Wis aku tak pamit nyuwun dungane nggih ngoten. Terus termasuk dungane mustajabah. Jadi di samping kita mendoakan kan nek saged ya njaluk dungane wong sing ditiliki. Iki kita dituntun oleh diulang dening Gusti Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salah satu hak muslim terhadap muslim yang lain nek ana tanggane sing sakit ae dijenguk ben supaya ayem bongbong tenang. Wong nek ditiliki diparani kan seneng walaupun gak nggawa napa-napa, wis donga seneng. Min ali fir'auna yasumunakum su'al 'adzab yudzabbihuna abnaakum wa yastahyuna nisaakum wa fi dzalikum bala'un mir rabbikum 'adzim. Diselamatkan wa idz faraqna bikumul bahra fa anjaynakum wa aghraqna ala fir'auna wa antum tanzurun. Wa idz faraqna lan nalika misah ingsun, dan ingatlah ketika kami belah laut, al-bahra laut, fa anjaynakum maka kami selamatkan kamu, wa aghraqna dan kami tenggelamkan ala fir'aun terhadap tentara Fir'aun, wa antum tanzurun
sementara kamu sendiri menyaksikan. Ketika Bani Israel dikejar pada waktu niku diterangkan jumlah Bani Israel niku jumlahipun dalam satu tafsir jumlah Bani Israel yang dikejar-kejar oleh tentara Fir'aun 620.000. Pinten? 620.000. Sementara Fir'aun dan tentaranya yang ikut tenggelam, yang mengejar itu jumlahnya, satu riwayat mengatakan ngeten niku nggih, riwayat menurut tafsir kepastiannya nggih wallahu a'lam, mboten ngitung, tapi di kitab diterangkan jumlahnya dari Sawi niku 1.700.000 orang. 1.700.000 orang tentara Fir'aun yang tenggelam, yang ikut tenggelam itu tentara Fir'aun yang ikut tenggelam di laut ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Bani Israel jumlahnya pinten 620.000. Padahal waktu zaman Nabi Yakub masuk itu jumlah Bani Israel cuma 70.000. Sementara zaman antara masa Nabi Yakub dengan Nabi Musa itu masanya itu 400 tahun. Jadi selisihnya 400 tahun Nabi Musa dengan Nabi Yakub. Jadi Bani Israel itu memang seorang umat yang banyak diturunkan nabi-nabi. Nah, rasul-rasul yang diturunkan terhadap Bani Israel itu jumlahnya ada 12. Nabi Yakub, Nabi Yusuf, Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Ilyas, Nabi Ilyasa, Nabi Dawud, Nabi Sulaiman, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, terus sinten malih sing dereng iku nabi-nabi ya, rasul nabi kata nek rasul kan khusus ya. Bahkan Bani Israil itu sebuah umat yang termasuk banyak membunuh terhadap nabi-nabi. Kata nabi-nabi yang menjadi korban dari Bani Israil. Rasul nggih Nabi Zakaria termasuk kan dibunuh oleh Bani Israil. Dipateni Nabi Zakaria, dipateni ketika Nabi Zakaria napa mlebu ning nggon wit, diceritakan mlebu ning nggon wit, terus wit iku digeraji. Wit digeraji. Nabi Zakaria dikejar-kejar oleh Bani Israil, akhirnya Allah mengutus Nabi Zakaria masuk napa pohon yang besar itu menawarkan dirinya. Nabi Zakaria, ayo nek pengen selamat mlebu aku. Akhirnya mlebu wit gede. Akhirnya wit terbelah dengan sendirinya. Kuasane Gusti Allah, kekuasaan Allah. Nabi Zakaria masuk, wong Bani Israil goleki kok ora ana. Terus ana iblis ngerti. Nabi Zakaria nek kowe golek Nabi Zakaria iku lho mlebu ning wit iku digeraji, dipotong. Ketika Nabi Zakaria merasakan sakit ketika wit dipotong digeraji kan sakit. Nabi Zakaria mengucap terakhir dipundawi Gusti Allah, la qulta marratan tsaniyatan, seandainya engkau mengucapkan aduh meneh yang kedua kalinya, maka la akhadtu ismaka min diwanil anbiya, maka aku akan mencabut engkau dari golongan nama-nama seorang nabi. Mestinya nabi ya kudu sabar, ora ngrasakno sakit. Jadi seorang itu kan ketika derajatnya luhur maka ujiannya semakin tinggi. Semakin kedudukannya dhuwur ya ujiannya tambah dhuwur. Semakin jabatannya tinggi, ujiannya semakin besar. Wa idh faraqna bikumul bahra fa anjaynakum wa aghraqna ala fir'aun wa antum tanzurun. Diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diselamatkan, yaitu peristiwa terjadinya yaitu
Satu riwayat mengatakan di Laut Merah. Jaraknya itu satu mengatakan 4 farsah. 4 farsah niku nek cara jarak masafatul qasri, jarak yang boleh melakukan qasar itu kan 16 farsah di dalam kitab-kitab fikih. 16 farsah itu antara lain kurang lebihnya 90 kilometer. Nek 4 farsah berarti nggih 20 kilometer. Jadi sepanjang laut yang terbelah oleh tentara, yang terbelah oleh Nabi Musa, yang dilewati oleh Musa dan kerabatnya itu sampai sepanjang 40 kilometer terbelah. Wonten keterangan yang penting kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan keselamatan terhadap Bani Israel. Dan itu terjadi yaitu pada dino Asyura mula ketika Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang ke Madinah. Kok tanggal 10 bulan Syura kok wong-wong Yahudi padha puasa? Ditakoki, "Kenapa kok puasa?" Dino iki yaitu Allah menyelamatkan kita Bani Israel dari kejaran-kejaran Fir'aun. Mereka orang Yahudi puasa muliakan keselamatan, hari keselamatan dari Musa dari kejaran Fir'aun. Hari yang istimewa. Wa idh wa'adna Musa 40 lailatan thumma ittakhadhtumul 'ijla min ba'dihi wa antum zalimun. Salah satu kenikmatan lagi, wa idh wa'adna nalika janji ingsun Musa ing Nabi Musa 40 lailah 40 hari. Thumma ittakhadhtumul 'ijla, setelah ditinggal selama 40 hari maka kamu mengambil anak sapi min ba'dihi wa antum zalimun, sementara kamu berbuat orang-orang yang zalim. Proses ini itu terjadi setelah Nabi Musa selamat sangka kejaran Fir'aun. Kenikmatannya malah apa? Itu Nabi Musa munajat ketika Nabi Musa mau dikasih kitab Taurat dening Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa lunga nisi khalwah, mengasingkan diri munajat di bukit Tur Sina selama 40 hari 40 malam. Ditinggal ummate dititipno datang Nabi Harun. Umatnya dititipno datang Nabi Harun. Tapi setelah ditinggal 40 hari ternyata kok umat yang asalnya Bani Israel yang asalnya nyembah Gusti Allah ganti nyembah beda. Nyembah napa? Tsumma takhadumul ijla, nyembah anak sapi yang hidup. Pun sampun siang. Wonten pertanyaan para rawuh monggo menawi wonten sedhik wonten perkawis ingkang saged dipun tanyakan monggo. Memang niki cerita kita jadi pikiran kita mengenang sejarah-sejarah masa lampau. Ya Allah, puasane Gusti Allah kaya ngono, laut sing semono ombone iso terbelah. Menambah ketika kita berbicara tentang kekuasaan Allah akan menambah keyakinan kita, kemantapan kita dumateng Allah Subhanahu taala. Monggo ibu-ibu wonten, monggo. Mboten wonten nggih, sampun cekap nggih. Nggih mugi-mugi mawon kisah tersebut saged damel pelajaran kita khususipun nggih menika ketika kita mendapatkan kenikmatan, anugerah nikmat napa mawon, nikmat kuatah sangat, kita harus selalu ingat terhadap nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat tersebut dijadikan sebagai motivasi untuk tambah semangat, tambah ibadah kita dumateng Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi mawon wonten hikmahipun lan mugi-mugi mawon kita termasuk golonganipun tiang-tiang ingkang senantiasa tambah syukur terhadap nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin bi barakatil Fatihah.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wal 'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.